Nguliner, ngobrolin usaha entrepreneur. Yes, 91.6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2. Jadi siang hari ini nih kita lagi ngobrol di santai siang ya. Kebetulan banget kan semalam tuh kayak wah trending banget Met Gala ya. Semua tentang fashion show dibukain semua. Sampai-sampai kayak ex aku tuh penuh banget kayak wah ini nih mulai ya judging-judging keluar. Anak-anak fashion designer keluar semua kayaknya semalam. Dan kebetulan banget siang hari ini nih aku gak sendiri teman Pro 2. Jadi di santai siang kali ini UMKM ya, aku udah bareng sama salah satu pelaku UMKM yang juga terjun di dunia fashion design. Oh, so siang hari ini ada siapa? Kenalan dulu, halo. Halo, selamat siang semua teman-teman di Pro 2. Selamat siang. Ada siapa nih? Kenalan dulu dong kak. Boleh. Kalau nama saya itu sebetulnya Sri Budiarti, tapi lebih akrab disapa Deden. Oke kak Deden. Yes. Kenapa dipanggil kak Deden? Dari mana tuh dapat panggilannya? Mungkin waktu masih kecil ya, tomboy barangkali. Oh. Jadi dari Sri Budiarti jadi Deden. Iya agak jauh ya sebenarnya. Jauh banget. Aduh, oke. Jadi emang kayak gitu. Asli Palembang kah? Pagar Alam. Oh Pagar Alam. Iya, ternyata ya. Aduh, berarti di sini udah lama dong? Enggak? Lama banget Lama lahirnya banget. Palembang. Oh, lama Palembang. Orang tua asal Pagar Alam, tapi saya sendiri lahir di Palembang. I see. Itulah kenapa ya teman Pro 2. Dan siang hari ini nih kita ngomongin soal fashion muslim wastra Palembang. Iya. Wah, ini sejak kapan sih sebenarnya menggeluti dunia fashionin sendiri? Kalau dunia fashion sendiri sebenarnya saya itu memang hobi suka ya jual pakaian. Dulu pakaian jadi udah lama banget. Udah lama banget. sebetulnya. Kapan tuh? Tahun berapa tuh? Waktu itu masih sambil ngerias-ngerias pengantin kan. Oke. Sampai ngeridit kan pakaian baju-baju biasa lah, tapi bukan desain sendiri kan. Tapi kemudian di tahun 2013 saya tuh coba jualan di PTC tuh, tapi bukan produk wastra. Sampai akhirnya tahun 2018 saya baru beralih ke produk wastra. Oh, 2018 beralih ke produk wastra ya. Itu perjalanannya sampai dapat produk wastra tuh kayak gimana tuh, kayak yang kayak wah, oh ya udah deh oke pindah ke sini deh gitu. Panjang. Gimana coba ceritain deh sepanjang jalan kenangannya, pengen banget denger. Oke, jadi sebelum tahun 2018 itu saya pernah jadi perias pengantin. Kemudian saya merasa bosan lah ya, pengen coba usaha yang lain. Jadi saya jual pakaian jadi, beli pakaian retail ya, produk retail dari Tanah Abang, dari Tamrin City, terus saya jual di Mall PTC itu lebih kurang 5 tahun. Alhamdulillah ya lumayan penghasilan waktu itu di bawah tahun 2018. Jadi 2013 sampai 2018 itu penjualan tuh sangat bagus. Tapi kemudian 2018 itu saya sudah mulai merasa penjualan tuh sangat menurun. Kebetulan boleh kan saya cerita Iya, boleh. apa namanya perusahaan yang sudah bantu saya kan. Dan jadi kebetulan tahun 2018 itu saya ketemu dengan salah satu pejabat BUMN Pusri yang menawarkan saya jadi mitra. Oke. Tapi ternyata untuk menjadi mitra Pusri kita tidak boleh menjual produk-produk retail, harus mempunyai produk sendiri. Ya itu dari situ akhirnya saya pindah ke wastra. Jadi akhirnya ngeliat-liat, oh kayaknya wastra bagus nih gitu ya. Bukan karena melihat-lihat juga, sebetulnya sebelumnya saya juga sudah sering buat baju sendiri lah, katakanlah gitu kan, kalau mau undangan, kemudian saya buat sendiri dari kain wastra. Kemudian ada teman-teman juga yang mau ikutan minta dibuatin gitu kan. Nah ternyata karena syarat untuk jadi mitra binaan di Pusri itu harus mengembangkan produk wastra Indonesia. Jadi saya lebih menekuni seperti itu sebetulnya. Jadi emang sebelumnya sebenarnya juga udah bisa bikin baju sendiri, jahit sendiri gitu ya? Sebetulnya iya. Oh. Walaupun tidak fokus di wastra kan. Itu. Awal banget bergelut ke dunia wastra ini ada yang bikin susah nggak sih kak sebenarnya, kayak wah ternyata setelah terjun ke dunia wastra ada hal-hal baru yang ternyata diketahui nggak? Iya pastinya banyak. Awalnya itu kan saya kan ditawari mau ikut pameran nggak? Nah, waktu itu kan ditanya nih Mbak Sri mau ikut pameran nggak katanya gitu kan. Mau lah dong saya bilang gitu.
Tapi produknya saya lihat dulu, kata Bu Ira waktu Oke. ya, dilihatlah di PTC itu. Nggak bisa katanya ikut pameran, kata dia gitu kan. Terus saya bilang, proyek yang kayak mana Bu yang boleh ikut pameran? Yang mengangkat budaya Indonesia. Oke. Tapi kalau saya belum punya gimana ya Bu? Ini ada sedikit-sedikit om gitu. Harus dibanyakin. Kita kan punya banyak temen katanya. Coba dah Mbak Sri belanja bahan-bahan ke teman-teman kemudian didesain gitu. Ya itu lah awalnya kan ditantang seperti itu. Saya mencoba untuk mencari teman-teman yang perajin. Oke. Dan saya beri bahan ke teman-teman yang perajin. Ya kemudian saya desain. Di situ ya awalnya banget Iya. ya. Wah, ikut awalnya tahun berapa tuh pertama kali banget ikut pameran? 2018. 2018 itu ya. Saat Asian Games, Asian Games di ya. Palembang ya. Ya itu. Dan itu gimana tuh setelah ngelihat profitnya ternyata bagus? Iya. Oh. Karena kan 2018 itu produk-produk retail itu sudah mulai persaingan sangat ketat Sudah mulai ada penjualan cara online tapi belum seperti sekarang. Sudah mulai ada online. Jadi memang produk-produk retail itu yang tadinya kita bisa mendapatkan keuntungan 50.000 katakanlah satu piece jadi menurun setelah 2018. Nah, begitu saya coba ke Wastra, pelanggannya pun berbeda. Oh. Ada perbedaan apa nih Bu antara pelanggan Wastra dengan ternyata Wastra dengan produk retail tuh beda, apa tuh yang beda ya? Kalau produk Wastra ini lebih up kayaknya ya, karena kita sering diikutkan di acara-acara bergengsi, katakanlah di pameran-pameran seperti misalnya kan rapat wali kota se-Indonesia seperti itu kan, misal ada kunjungan kementerian, jadi pelanggan kita lebih up. Kemudian di kalangan bawah pun kita masih bisa meraih pasar seperti itu. Oh, berarti kayak middle up lah ya semua Yes. pelanggan-pelanggannya. Oh. Nah, kalau untuk desainnya sendiri nih, ini kan kadang juga susah ya kalau mendesain baju-baju daerah karena takut juga nanti orang mikirnya aduh ini banget ya, kuno banget, kan banyak juga orang yang berpikir kayak gitu. Nah itu gimana tuh dari Kak Dede sendiri sebagai desainernya juga? Kayaknya justru lebih bisa dibuat bermacam model, bervariatif lah. Oh, Kayak lebih yang saya variatif malah pakai ya? Kan, ya saya pakai ini kan juga ini Wastra. Oke. Ini dari kain sutra yang dicelup dengan gambo. Oh. Kemudian ini nggak usah pakai disetrika, udah bisa dipakai karena ini sifatnya keringkel ya, memang sengaja tuh dibuat kayak gini nih, tanpa digosok. Jadi kayaknya kalau bagi saya Wastra itu justru lebih membuat kita kalau kita bisa mengeksplor motif, terus kita bisa membagi bagian ini harus kita taruh di mana, kemudian yang ini harus taruh di mana, justru lebih kece ya, baik anak muda. Lebih cakep ya malah ya kelihatannya ya. Iya, kalau saya, tapi itu juga masih tergantung selera. Menurut saya seperti itu, nggak sulit. Oh, nah dari awal belajar Wastra sendiri itu butuh waktu berapa lama tuh Kak sampai yang benar-benar dapet feel-nya banget kayak wah oh ternyata nih ini bagus ke sini, ini bagusnya dikasih gini, ini bagusnya dikolaborasi sama ini, itu berapa lama tuh? Nggak juga butuh waktu lama karena memang saya suka. Jadi saya dari kadang-kadang merenung pengen kayak gini cari bahan ini dicobain kayak gitu kan. Jadi kalau untuk mendesain baju sendiri saya merasa tidak terlalu membutuhkan waktu dan tidak merasa kesulitan juga karena kan basicnya memang saya menyukai passion. Jadi bisa dari melihat sekali lewat lah katakan begitu. Saya bisa mengkreasikan ke yang lebih kayak gitu kan, ke yang berbeda, yang sampai orang nggak punya saya punya seperti itu. Oke. Nah kalau untuk produk-produk di Fashion Deden sendiri nih Kak ya, itu isinya emang semuanya pure pengrajin di sini atau ternyata ada pengrajin dari luar kota Palembang juga nih yang digunain? Kalau kebetulan kita kan ada komunitas, kemudian merupakan binaan yang notabene bukan saya sendiri kan, yang lebih senior banyak dan itu kita bisa kolaborasi. Di saat saya